Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik dari kelompok 5. Kali ini saya selaku moderator akan mempresentasikan materi tentang demokrasi. Hakikat demokrasi. Pengertian demokrasi, kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua istilah kata tersebut berasal dari bahasa Yunani sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan sebuah aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. 2. Ada pengertian dari Joseph A. Schumpeter. Menurutnya, demokrasi merupakan suatu usaha untuk mencapai keputusan politik. Setiap individu memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat. Artinya bahwa rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Yang ketiga, ada pengertian dari Sydenham, yaitu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat memberikan kebebasan dalam memberikan hak suaranya. Berikutnya, ada pengertian dari Henry B. Mayo. Menurutnya, demokrasi sebagai suatu sistem politik. Sebagai sistem politik, demokrasi dipengaruhi oleh suara mayoritas dari wakil-wakil rakyat. Rakyat memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilihan secara umum yang dilakukan secara berkala didasarkan atas prinsip kesamaan dan kebebasan berpolitik. Konsep demokrasi dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi liberal. Didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan individu yang bebas. 2. Demokrasi komunis adalah prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal. Pada sistem demokrasi ini, segala suatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. 3. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang diidentikan dengan sebuah konsep tentang kedaulatan rakyat. Klasifikasi demokrasi ada 3, yaitu 1. Demokrasi formal, suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam politik. 2. Demokrasi material, demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan, demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert A. Dahl, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin. Pemerintahan yang telah terbentuk bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan ini tetap diawasi oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Sistem kontrol yang dilakukan Dewan dapat terlihat dari penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan, dan melakukan uji kepatutan serta kelayakan pengangkatan jabatan negara. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi warga sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Hal ini akan membantu dalam mewujudkan kehidupan suatu negara yang lebih demokratis. Partisipasi yang dilakukan ini tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi harus memiliki sikap teliti dan jujur dalam berpartisipasi. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi ini menjamin hak dipilih dan dipilih warga negara.
Hak ini digunakan warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemilu. Warga negara yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ataupun calon legislatif untuk memilih dan memberikan hak kepada warga negara agar menentukan pilihan calon wakil rakyat yang akan memerintahnya. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan pendapat secara aman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Setiap warga negara membutuhkan informasi, dan informasi yang diterima itu harus akurat dan dapat diakses dengan mudah. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila berasal dari kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang didasari asas kebersamaan dalam perbedaan. Mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena muncul dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, persamaan bagi rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia seutuhnya dan bangsa Indonesia seluruhnya. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak kewajiban yang seimbang. Ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan kebebasannya. D. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Salah satu tujuan dari demokrasi ialah mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Nah, adapun setelah itu mengutamakan peraturan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua, ada nilai-nilai demokrasi rakyat. Secara khusus, prinsip demokrasi merupakan kebalikan dari sistem otoritarisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagai yang disampaikan Kholisin sebagai berikut. Pertama, yang dibandingkan dengan feodal, yang dibandingkan dengan homogen, yang dibandingkan dengan tertutup, yang dibandingkan dengan dogmatis, yang dibandingkan dengan represif, kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan, yang dibandingkan dengan sensor preventif, yang dibandingkan dengan penunjuk. Nilai-nilai Pancasila yang ideal digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikut penjabaran nilai-nilai Pancasila murni berdasarkan pemikiran beberapa ahli sebagai berikut. A. Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan universal, kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. D. Demokrasi permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat merupakan sila dari Pancasila yang paling jelas dan sangat berdampak pada stabilitas demokrasi di Indonesia. Yang terakhir, keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang paling ideal ketika diimplementasikan di Indonesia. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sudah terimplementasikan di dalamnya. Periodisasi demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Dinamisasi perjalanan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisasi yang terjadi
dapat dijadikan sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal. Demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 dinyatakan tidak cocok diterapkan di negara Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina dengan kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai dikarenakan lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap salah satu solusi dalam sebuah kebuntuan politik dengan pembentukan pemerintahan yang kuat dan benar. Pada periode ini, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki konsep di mana segala aspek kehidupan bernegara berada di dalam kendali presiden. Demokrasi di Indonesia periode 1965 hingga 1998. Periode ini ditandai dengan bergantinya rezim pemerintahan Orde Lama menjadi Orde Baru. Pada mulanya, pergantian rezim pemerintahan diharapkan mampu untuk mengembalikan dan meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era demokrasi terpimpin. Konsep demokrasi terpimpin kemudian digantikan oleh demokrasi Pancasila. Pada periode ini, demokrasi terpimpin digantikan oleh konsep demokrasi Pancasila, akan tetapi demokrasi Pancasila yang digalangkan oleh rezim pemerintahan pada saat itu dianggap sebagai retorika politik semata. Dalam tataran proses kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ketidakdemokratisan pemerintahan Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan militer, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik politik massa, mengembang monopolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Demokrasi di Indonesia periode reformasi. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia mulai pada masa reformasi. Masa reformasi diinisiasi oleh gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Salah satu tuntutan reformasi yaitu pergantian pemimpin tertinggi negara dari tampuk kekuasaan. Kejadian yang menimpa Pancasila secara inklusif, sangat terbuka dan penuh dengan nuansa hak asasi manusia berdampak kepada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tentang Pancasila. Demokrasi yang berkembang setelah jatuhnya rezim Orde Baru yaitu demokrasi tanpa nama. Dengan perkembangan politik yang ada, pada akhirnya konsep demokrasi Pancasila yang murni kembali disuarakan. Ini diakibatkan karena rakyat yang menyadari bahwa prinsip-prinsip demokrasi Pancasila apabila diimplementasikan dengan benar, maka sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada saat ini, walaupun demokrasi Indonesia tanpa nama, tetapi dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi yang dibangun sesuai nilai-nilai Pancasila dan asas kekeluargaan serta gotong royong.